Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat belajar untuk pagi ini? Ya, baik ya. Sekarang coba ada yang tahu Bu Guru mau ngasih pelajaran tentang apa? Materinya apa hari ini? Ya, betul sekali, tentang adab bertamu. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang adab bertamu. Pernahkah kalian bertamu ke rumah teman atau saudara? Nah, ternyata dalam Islam itu ada loh tata cara yang baik saat bertamu. Ya, kita masuk ke yang pembahasan pertama itu tentang pengertian apa sih itu adab bertamu. Ada kelas 5 kan udah pada gede-gede nih. Yang udah tahu artinya siapa? Ayo, apa itu adab bertamu? Ya, betul sekali. Adab bertamu itu adalah tata cara dan sopan santun ketika kita mengunjungi rumah orang lain. Adab bertamu ini sangat penting ya, karena merupakan bagian dari akhlak mulia dalam Islam. Dengan bertamu, kita itu bisa mempererat tali silaturahmi atau hubungan baik dengan sesama muslim. Jadi, kalau kita bertamu dengan sopan, itu akan menunjukkan bahwa kita adalah seorang muslim yang berakhlak mulia dan beriman kepada Allah. Sampai sini paham, teman-teman? Ya, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ada dalil tentang bertamu. Jadi, setelah kita mengetahui apa itu arti dari bertamu, sekarang kita juga perlu mengetahui dalil tentang bertamu. Anak-anak, tahukah kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengajarkan kita tentang adab bertamu dalam Al-Quran loh, yaitu ada yang tahu dalam surat apa? Ya, betul, surat An-Nur ayat 27-28. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Artinya, kita itu tidak boleh langsung masuk ke rumah orang yang bukan milik kita ya, dan apalagi kalau tanpa izin. Ya, paham sampai sini semua? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tamunya. Jadi bertamu itu kita harus dengan perilaku yang sopan, dan juga memuliakan tamu adalah bagian dari keimanan kita kepada Allah. Oke, next ya, ke slide selanjutnya. Selanjutnya, Bu Guru di sini akan memberikan penjelasan kepada teman-teman mengenai hal-hal apa saja sih yang perlu diperhatikan saat bertamu. Nah, sekarang kita akan belajar nih apa aja yang harus kita lakukan saat bertamu. Perhatikan baik-baik ya semuanya. Yang pertama, sebelum masuk ke rumah orang, kita harus meminta izin terlebih dahulu. Dan yang paling penting itu kita harus mengucapkan salam. Ucapkan apa? Assalamualaikum dengan suara yang jelas. Yang kedua, ketuk pintu dengan sopan, maksimal 3 kali saja ya. Jangan mengetuk terlalu keras karena itu tidak sopan dan mengganggu penghuni rumah. Seperti itu. Yang ketiga, tidak boleh mengintip. Ya, jadi ketika kita bertamu ke rumah orang, itu kita dilarang untuk mengintip isi ke dalam rumah itu ya, mengintip lewat jendela, itu tidak diperbolehkan ternyata teman-teman. Nah, ini juga termasuk perilaku yang tidak sopan dan melanggar privasi orang lain. Keempat, masuk setelah dipersilahkan oleh tuan rumah. Ya, jadi kita tuh tidak boleh asal masuk sembarangan ke rumah orang lain tanpa mendapat izin dari penghuni rumahnya. Ya, itu tidak sopan. Nah, yang kelima itu duduk di tempat yang sudah disediakan oleh tuan rumah. Kalau kita sudah dipersilahkan, sudah diberi izin masuk, setelah itu kita duduk di tempat yang sudah dipersiapkan, sudah disediakan untuk kita. Paham sampai sini, teman-teman kelas 5 yang udah gede-gede? Nah, sekarang Bu Guru mau tanya nih, kalian kalau bertamu ke rumah teman-teman, nih kalau kamu ke rumah kamu, misal berteman nih, itu gimana? Apakah sudah menerapkan kelima hal ini? Ya, ini penting banget ya diterapkan. Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya yang masih membahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan.
Selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan lagi, yaitu masih ada ya, ternyata ada bertamu yang harus kalian ingat ya, yaitu yang pertama, duduk di tempat yang sudah disediakan ya. Jangan kalian itu ketika sudah disediakan tempat itu kalian pindah-pindah tempat duduknya ya, itu tidak, kurang sopan ya, kurang enak dilihat ya. Jadi lebih baik kalau sudah disediakan duduk di situ ya berarti duduknya di situ, tidak boleh pindah-pindah. Kedua itu berbicara dengan sopan dan tidak boleh berbicara keras. Gunakan bahasa yang baik dan santun ketika berbicara dengan tuan rumahnya. Kemudian yang ketiga, jangan membuka atau menyentuh barang-barang di rumah orang itu tanpa izin. Ini sangat penting ya, karena kalau kita menyentuh ya artinya kita sama saja kesannya itu memberikan kesan tidak sopan ya. Paham sampai sini teman-teman? Ya, kemudian yang keempat, kalian itu tidak boleh bertamu terlalu lama di rumah orang, karena mereka juga punya kesibukan dan pasti mereka punya waktu sendiri ya. Barangkali mereka mau istirahat atau mereka lagi melakukan aktivitas apa gitu. Yang kelima itu saat pamitan, ucapan terima kasih dengan sopan ya. Jadi kalian itu wajib ketika pamitan itu mengucapkan terima kasih kepada penghuni rumah, yaitu karena itu sangat penting ya. Karena tuan rumah itu ya sudah menerima kita dengan baik, seperti itu ya. Nah, ini pelajaran ini kalian selain memahami harus mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Paham sampai sini? Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik, sekarang kita lanjut ke adab penerima tamu. Gimana sih adab penerima tamu itu? Ya, jadi anak-anak, bagaimana kalau kita misalkan kedatangan tamu nih ke rumah kita? Nah, kita juga harus bersikap baik loh. Mengapa? Ya, karena ini ya, adabnya tuh, ya yang pertama, jawab salam tamu dengan ramah. Jadi ketika tamu datang, mereka mengucapkan salam, kita menjawabnya dengan ramah. Contohnya mereka Assalamualaikum, kita menjawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian yang kedua, setelah tamunya datang, salam, kita persilahkan tuh mereka masuk dengan sopan. Ya, silahkan masuk. Tuh. Yang ketiga, sediakan tempat duduk yang nyaman untuk tamu. Ya, jadi setelah kita mempersilahkan, kita juga harus menyediakan gitu tempat duduk untuk mereka. Ya, kita harus menyiapkan itu ya, supaya nanti mereka nyaman dan betah gitu ya istilahnya di rumah kita. Yang keempat, sajikan minuman atau makanan untuk tamu sebagai bentuk penghormatan. Jadi kita juga menyajikan jajan nih, misal atau cemilan-cemilan gitu, makanan ringan untuk mereka supaya mereka nyaman di situ ya. Yang kelima, layani tamu dengan wajah ceria dan ramah. Jangan menunjukkan wajah yang bosan atau wajah yang tidak menyenangkan ya, karena itu akan berdampak tidak baik nantinya ya. Yang ketujuh, ya udah ya, sampai 5 aja. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu waktu bertamu yang tepat. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada waktu bertamu. Anak-anak, ternyata ada waktu yang tepat untuk bertamu loh. Waktu yang tepat untuk bertamu adalah pagi hari, setelah sarapan atau sore hari ya. Jadi ada waktu-waktu tertentu nih yang tepat untuk kita bertamu ya. Jadi nggak sembarangan waktu gitu ya. Yang pertama waktunya waktu sarapan, setelah sarapan, atau pun sore hari juga bisa. Di waktu-waktu ini tuh biasanya orang-orang sudah tidak sibuk, mereka sedang istirahat sebentar gitu. Nah, waktu yang harus dihindari itu adalah waktu istirahat siang. Terlalu pagi sekali juga tidak boleh atau terlalu malam. Kenapa? Karena di waktu-waktu tersebut orang itu biasanya sedang istirahat atau misalkan mereka sedang tidur, gitu ya. Jadi kalian juga harus memperhatikan waktu bertamu yang tepat untuk kalian ya berkunjung ke rumah orang gitu ya. Yang penting diingat juga, sebaiknya beritahu dulu sebelum bertamu dan jangan bertamu terlalu lama. Kira-kira 30-60 menit itu mungkin sudah cukup gitu ya. Kita juga harus punya waktu ya, kita harus memiliki batas waktu juga ketika kita bertamu ke rumah orang, supaya nanti orang penghuni tersebut juga tidak risih gitu ya bahasanya. Baik teman-teman, semua di sini sudah paham penjelasan dari Bu Guru? Oke, pintar ya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, pembahasan kali ini adalah hikmah bertamu. Ya, apa sih yang kita dapat dari materi kita tentang ada bertamu ini? Ya, anak-anak,
Sekarang, tahukah kalian apa sih manfaat atau hikmah dari bertamu ini? Ya, dengan adab yang baik pastinya. Yang pertama nih, yuk dengerin ya, Bu Guru mau jelasin. Yang pertama, mempererat tali silaturahmi atau hubungan baik dengan orang lain. Itu udah pasti ya. Yang kedua, mendapat rezeki dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bisa memperpanjang umur kita. Masya Allah ya. Yang keempat, menambah persaudaraan dan keakraban dengan sesama muslim. Yang kelima, ini yang paling penting. Dengerin ya teman-teman. Kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, bertamu itu banyak sekali manfaatnya ya. Kalian rugi loh kalau nggak bertamu. Bertamu itu intinya kalian tuh menjalin silaturahim ya dengan sesama muslim seperti itu. Nah, sekarang waktunya latihan soal ya anak-anak. Nah, kalian ini mengerjakan latihan soal dengan tujuan Bu Guru ini ingin mengecek seberapa paham sih materi yang tadi sudah Bu Guru sampaikan. Dari yang pertama tadi pengertian apa itu ada bertamu, kemudian ada dalilnya, kemudian hal-hal apa saja yang harus diperhatikan saat bertamu, kemudian waktu bertamunya yang tepat itu kapan saja, dan hikmah apa saja yang dapat kita ambil dari ada bertamu. Ya kan tadi teman-teman sudah belajar nih. Ya sekarang kalian ditugaskan untuk mengerjakan soal. Soalnya mudah-mudah kok. Cuma ada 3 aja ya. Untuk pertanyaannya, untuk pertanyaannya ini kalian bisa lihat ya, ada di layar ini. Nah, ini ada 3 soal pertanyaan dan ini pertanyaannya itu pilihan ganda. Jadi gampang banget ya, kalian tinggal pilih A, B, C atau D gitu. Ya. Nah, nanti kalau yang sudah mengerjakan, oh ya, dikerjakannya di selembar kertas ya, nanti dikumpulkan di meja Bu Guru, nanti Bu Guru nilai. Yang nilainya bagus berarti dia menyimak pelajaran ini. Ya, yang nilainya belum bagus berarti dia nggak nyimak nih pelajarannya Bu Guru. Ya, ya kita lanjut ke ringkasan bab ada bertamu ya, sambil nunggu kalian ngerjain, oke? Nah, ringkasan ada bertamu. Sekarang kita masuk ke pembahasan ringkasan, yaitu kita bisa menyimpulkan nih dari apa yang sudah kita dapat dari pembahasan tadi kita itu ya. Nah, poin-poinnya itu ada apa aja sih? Yang pertama, ada bertamu itu mencerminkan keimanan dan sopan santun kita sebagai muslim yang baik. Jadi itu suatu cerminan atau suatu bentuk perwujudan kita sebagai muslim yang memiliki keimanan yang tinggi dan juga sopan santun seperti itu ya. Kedua, selalu minta izin dan ucapkan salam dulu sebelum masuk ke rumah orang lain. Pelajarannya itu kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu sebelum masuk ke rumah orang lain. Selain itu, kita juga perlu meminta izin terlebih dahulu, gitu ya. Yang ketiga, hormati waktu dan situasi tuan rumah. Jangan bertamu saat waktu yang tidak tepat. Itu tidak diperbolehkan ya teman-teman. Yang keempat, layani tamu dengan ramah dan penuh perhatian jika kita menjadi tuan rumah, gitu. Yang kelima, bertamu ini bisa mempererat tali silaturahmi dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat baik-baik ya anak-anak. Kalau kita bertamu itu, kita harus menjaga adab, sopan santun kita, karena itu kita sedang berada di rumah orang gitu, bukan di rumah sendiri, seperti itu ya. Oke, kita masuk ke motivasi berperilaku terpuji. Baik, sekarang kita masuk ke motivasi berperilaku terpuji. Nah, anak-anak, ingatlah selalu ya bahwa perilaku terpuji saat bertamu adalah cermin iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita praktikkan ada bertamu ini dengan penuh kasih sayang dan penuh hormat. Jadilah tamu yang baik dan ramah dan juga menjadi tamu yang sopan seperti itu ya teman-teman. Ketika kita bertamu ke rumah orang, mulai dari sekarang kita harus banget ya, kita perlu nih menerapkan ada bertamu ini dalam kehidupan sehari-hari karena ini penting banget gitu. Dengan berakhlak mulia, kita juga akan nantinya menjadi anak-anak yang dicintai Allah dan disayangi oleh semua orang seperti itu. Jadi kenapa sih Bu Guru kita harus mempraktikkan adab ini dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan? Ya wajib, karena kalau kita menerapkan artinya kita sudah paham. Selain paham, kita juga artinya sudah memiliki kita sudah menjadi mendapat label anak soleh-solehah seperti itu ya.
Kita sudah dilabeli menjadi anak soleha, kita sudah punya akhlak yang mulia, iman, artinya iman kita itu bagus, iman kita tuh baik gitu. Ya, oke ya. Sekarang sudah selesai untuk pelajaran materi akidah akhlak ini tentang adab bertamu. Untuk tugasnya, Bu Guru tunggu ya. Nanti dikumpulkan di meja Bu Guru, nanti Bu Guru nilai ya. Baik, terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.